Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASN dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Indah di tutorial cara mengakses dan mengupload data pada aplikasi MySAPK. Aplikasi MySAPK ini adalah aplikasi berbasis teknologi seluler yang terhubung dan terintegrasi secara daring dengan database PNS nasional. Seluruh ASN dan pejabat pimpinan tinggi ASN wajib melakukan pemutakhiran data pada aplikasi MySAPK. Pemutakhiran data ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas. Yuk kita langsung saja saksikan tutorialnya. Oke teman-teman, kita mulai masuk menggunakan salah satu browser yang ada di laptop kalian. Kita klik saja, kemudian tuliskan atau ketik mySAPK.bkn.go.id, kemudian klik enter. Ya, kita akan masuk ke menu seperti yang tertampil di layar. Masukkan 18 digit NIP Anda dan password. Silahkan masukkan NIP-nya. Kemudian password, jika Anda belum merubah password, berarti masuk menggunakan NIK. Karena saya sudah mengubah password, jadi saya akan memasukkan password yang sudah saya buat. Kemudian klik login. Ya, kita sudah masuk ke menu pemutakhiran data MySAPK BKN. Di sini kita bisa lihat profil kita. Ini adalah hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengubah profil. Kita klik saja ubah profil, kemudian masukkan foto terlebih dahulu. Klik saja di lingkaran tanda hitam ini, kemudian klik foto, pilih foto, carilah berkas tempat menyimpan foto. Ini maksimal fotonya adalah ukuran 500 KB. Nah, ini foto saya sudah masuk. Kemudian kita ke bawah. Di sini kita akan mengisi kontak pribadi. Di sini nomor telepon ini harus Bapak Ibu isi, bisa menggunakan nomor handphone. Kita paste saja, kemudian kontak pribadi telah dilengkapi. Untuk kontak pribadi setelah lengkap kita simpan. Iya, update kontak pribadi berhasil, oke. Kemudian selanjutnya adalah data pendukung. Jika sudah lengkap, kita klik simpan, kemudian pilih iya, update data pendukung berhasil. Kita bisa lihat, ini fotonya sudah masuk, dan di riwayat ubah profil di sini sudah selesai ya untuk statusnya. Nah, untuk yang berikutnya adalah riwayat pangkat atau golongan. Ini belum selesai. Kita pilih saja, klik saja riwayat pangkat golongan. Nah, silakan Bapak Ibu melihat pangkatnya. Jadi untuk seluruh riwayat ini Bapak Ibu harus mengisi ya Bapak Ibu. Jika data sudah sesuai, maka Bapak Ibu mengubah salah satu data terakhir untuk mengubah status riwayat yang belum selesai menjadi telah selesai. Misalkan ini pangkat saya sudah sesuai semua, saya akan mengubah data di pangkat terakhir. Klik saja tanda 3 titik ini, klik kemudian pilih ubah data. Silakan Bapak Ibu lihat data yang sudah ada. Nah, jika sudah sesuai, silakan Bapak Ibu klik lanjutkan. Nah, di sini diminta untuk mengupload data pendukung. Ada upload file dokumen SKKP, kemudian upload file dokumen pertimbangan teknis KP. Untuk pertimbangan teknis KP ini maksud saya opsional, jadi Bapak Ibu jika tidak ada, tidak memiliki, tidak perlu untuk menguploadnya. Untuk dokumen SKKP ini harus diupload, silahkan diklik saja di sini, kemudian dicari file SKKP-nya. Ini saya SKKP 3D, saya akan upload ini ya. Kemudian kita klik saja 2 kali atau klik open. Nah,
ini sudah terupload file dokumen SKKP berhasil. Kemudian klik lanjutkan. Kita cek datanya Bapak Ibu ya. Kita cek, jika sudah sesuai silakan diklik kolom saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kita klik kemudian pilih kirim. Kita klik saja kirim, maka akan muncul update golongan dan pangkat berhasil. Sudah berhasil. Jika sudah berhasil, Bapak Ibu bisa melihat di histori pengajuan apakah data ini dalam proses ataupun ditolak oleh admin. Ya. Untuk kita kembali ke daftar riwayat, maka di sini akan muncul statusnya berubah ya Bapak Ibu menjadi selesai. Untuk berikutnya adalah riwayat pendidikan. Kita klik saja riwayat pendidikan. Ini mudah sekali Bapak Ibu ya untuk pemutakhiran data ini. Kita lihat file di riwayat pendidikan. Kita akan mengubah data di pendidikan terakhir Bapak Ibu ya, karena sudah sesuai semua. Saya lihat di sini. Kita klik saja ubah data. Kemudian kita lihat data yang ada. Nah, di sini ada tingkat pendidikan, pendidikannya sudah benar. Kemudian nama sekolah. Nama sekolah, nama universitas ini tidak boleh disingkat Bapak Ibu ya. Harus lengkap. Kita ketik saja nama universitasnya. Tidak boleh disingkat Bapak Ibu ya. Kemudian ketik tahun lulus, tanggal tahun lulus, kemudian nomor ijazah ini harus diisi Bapak Ibu ya. Gelar depan dan gelar belakang jika ada, kemudian klik lanjutkan. Nanti akan diminta untuk upload file dokumen SK pencantuman gelar. Ini opsional Bapak Ibu ya, untuk yang pendidikannya atau untuk gelar yang bukan pendidikan pertama. Jika pendidikan pertama atau yang pendidikan yang sudah melekat ketika kita CPNS, tidak perlu untuk upload file. Yang berikutnya adalah upload file ijazah dan upload file transkrip nilai. Kita klik saja upload file ijazahnya, kemudian cari file tempat file ijazah di laptop yang Bapak Ibu simpan. Kemudian klik saja 2 kali atau klik open. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian untuk file transkrip nilai kita cari juga filenya di mana. Silakan Bapak Ibu menyimpan filenya secara rapi sehingga gampang untuk mencari. Nah, ini untuk upload file transkrip nilai juga berhasil. Kita klik lanjutkan. Nah, kita cek datanya Bapak Ibu ya. Kalau sudah sesuai dengan data Bapak Ibu, silahkan dicentang. Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kemudian klik kirim. Nah, update pendidikan berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Kita bisa cek di riwayat pendidikan. Kita bisa lihat Bapak Ibu ya, statusnya berubah menjadi selesai. Selanjutnya kita ke riwayat jabatan. Silakan diklik saja di riwayat jabatan Bapak Ibu ya. Nah, ini kita fokus Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu yang jabatannya sangat banyak atau riwayat jabatannya sangat banyak, kita akan fokus ke riwayat jabatan terakhir Bapak Ibu ya. Silakan di riwayat jabatan terakhir untuk jika tidak ada silakan ditambahkan. Misalkan ini saya tambahkan jabatan baru saya. Nah, ini kita klik saja tambah baru, kemudian pilih jenis jabatannya apakah struktural, fungsional tertentu atau umum. Saya pilih fungsional tertentu. Instansinya sudah otomatis Bapak Ibu ya, di sini sudah muncul. Kemudian ini untuk unit organisasi Bapak Ibu harus mengisinya. Kita bisa memilihnya Bapak Ibu ya. Nah, kita ketik saja di BKKBN ini sudah ada. Kita ketik dulu perwakilan ya Bapak Ibu ya, karena saya bekerja di perwakilan BKKBN. Kita cari, kita ketik dulu, kemudian nanti akan muncul pilihan Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu mencari
pilihan tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, ini sudah ada. Kita klik saja. Nah, ditulis jabatan fungsionalnya sebagai apa. Nah, di sini juga ada pilihan. Bapak Ibu tinggal ketik saja. Kemudian diklik pilihannya. Untuk TMT jabatan, ya silakan dipilih tanggalnya Bapak Ibu ya. Kita pilih tanggalnya. Nah, 2018. Ya, untuk bulannya kita pilih tahunnya Bapak Ibu ya terlebih dahulu. Kemudian setelah memilih tahun, kita akan memilih bulannya. Ya, setelah bulan kita akan pilih tanggalnya. Kita klik saja di tanggalnya. Kemudian untuk TMT pelantikan caranya sama Bapak Ibu ya. Pilih tahun terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu pilih bulannya dan tanggalnya. Ya, setelah terpilih dan sudah terisi semua untuk nomor surat keputusan dan tanggal surat keputusan, silakan Bapak Ibu pilih lanjutkan. Kita pilih lanjutkan. Di sini diminta Bapak Ibu untuk mengupload data pendukung, yaitu upload file dokumen SK jabatan dan upload file dokumen surat pelantikan. Untuk surat pelantikan ini opsional Bapak Ibu ya, jadi bisa Bapak Ibu tidak mengupload jika tidak ada. Setelah upload dokumen SK ini telah selesai Bapak Ibu upload, kemudian kita klik lanjutkan. Saya upload dulu SK jabatannya terlebih dahulu. Ya. Nanti akan muncul seperti ini, jabatan berhasil diupload, kemudian pilih lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, kita mengecek data yang sudah kita entry atau kita masukkan. Jika telah lengkap, kita jangan lupa mencetak. Saya menyatakan bahwa data yang sudah diinput benar, kemudian Bapak Ibu klik kirim. Ya Bapak Ibu, jika riwayat jabatan sudah terkirim, maka di status riwayat jabatan ini statusnya selesai. Ya, kita lanjut ke riwayat berikutnya Bapak Ibu ya. Ya, kita masuk ke riwayat selanjutnya, yaitu riwayat peninjauan masa kerja. Diklik saja. Ya, di sini jika Bapak Ibu tidak memiliki riwayat peninjauan masa kerja atau PMK, pilih saja saya tidak ada data PMK. Jika ada, diklik saja tambah baru. Karena saya tidak memiliki riwayat peninjauan masa kerja, maka saya memilih saya tidak ada data PMK. Saya klik saja. Nah, di sini ada konfirmasi. Apakah Anda yakin tidak memiliki data untuk riwayat ini? Pilih iya. Nah, nanti di status akan berubah Bapak Ibu ya. Di status akan muncul selesai untuk riwayat peninjauan masa kerjanya. Yang berikutnya adalah riwayat CPNS atau PNS. Kita klik saja riwayat CPNS atau PNS. Nanti kita pilih tanda titik 3 di sebelah kanan. Kita ubah data. Kemudian kita masukkan status kepegawaiannya. Di sini apakah PNS atau CPNS. Nah, karena saya sudah PNS. Kemudian nomor surat keputusan CPNS. Bapak Ibu silakan lihat di SK masing-masing. Untuk tanggalnya juga, dan di sini ada nama jabatan yang mengangkat CPNS. Saya diangkat waktu itu oleh Kepala Biro Kepegawaian ya Bapak Ibu ya. Kemudian nomor surat keputusan PNS silahkan dilihat di masing-masing SK Bapak Ibu. Ini saya masukkan nomor SK saya. Kemudian tanggalnya sudah masuk. TMT, PNS, kemudian nomor surat tanda tamat pendidikan dan latihan sudah ada, tanggal suratnya, kemudian nomor surat pernyataan melaksanakan tugas, tanggal SPMT. Nah, di sini silakan Bapak Ibu isi. Jika sudah lengkap atau diperbarui, silakan klik lanjutkan. Nah, di sini nanti akan diminta file dokumen atau upload file dokumen SKPNS, kemudian file dokumen SPMT, dan file dokumen SKCPNS. Untuk dokumen SKPNS dan SPMT ini opsional Bapak Ibu ya. Dan untuk file dokumen SKCPNS ini harus Bapak Ibu upload. Kita klik saja dokumen SKCPNS-nya, kita cari, kemudian kita klik 2 kali atau klik open. Nah,
nanti akan muncul, jika sudah berhasil akan muncul bahwa tanda upload file Bapak Ibu sudah berhasil. Untuk dokumen SKPNS kita akan upload juga. Silakan Bapak Ibu klik di file dokumen SKPNS. Kita klik saja, kemudian cari file SKPNS Bapak Ibu disimpan di file mana. Kita klik saja 2 kali atau open. Nah, untuk file dokumen SPNT ini juga sama dengan SKPNS, ini opsional, silakan Bapak Ibu jika tidak ada tidak usah diupload. Nah, untuk selanjutnya setelah Bapak Ibu selesai mengupload file dokumen, kita akan klik ke lanjutkan. Ya, kita klik lanjutkan. Nah, kita cek datanya Bapak Ibu ya, jika sudah benar dan sudah sesuai, jangan lupa Bapak Ibu mencentang saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kemudian pilih kirim. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti di layar Bapak Ibu ya, bahwa upload atau data riwayat CPNS dan PNS Bapak Ibu telah berhasil untuk diupdate. Nah, setelah berhasil kita cek datanya. Kita bisa lihat di riwayatnya, statusnya bahwa riwayat CPNS PNS telah selesai. Selanjutnya untuk riwayat diklat atau kursus, kita klik saja. Cara mengisinya sama Bapak Ibu dengan riwayat yang lain. Silakan Bapak Ibu mengisi riwayat diklat yang pernah diikuti. Jika tidak ada, pilih saya tidak ada data diklat. Misalkan untuk Bapak Ibu yang CPNS belum pernah mengikuti riwayat diklat, silakan, atau belum pernah mengikuti diklat, silakan di riwayat diklatnya dipilih saya tidak ada data diklat. Untuk Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti diklat, silakan pilih tambah baru, misalkan di sini. Untuk jenis diklat kita pilih apakah diklat struktural, fungsional, diklat teknis, atau workshop, kursus, seminar, atau magang. Misalkan saya akan memilih salah satu diklat, misalkan diklat teknis yang saya pernah ikuti. Nah, nama diklatnya kita ketik Bapak Ibu ya. Ya, institusi penyelenggaranya ini kita ketik. Tergantung institusi penyelenggara diklat yang pernah Bapak Ibu ikuti. Untuk nomor sertifikat, silakan Bapak Ibu lihat di sertifikat diklatnya Bapak Ibu ya. Kita masukkan nomor sertifikat yang tercantum di sertifikat diklat. Kita masukkan nomor sertifikatnya. Kita ketik saja nomor sertifikat yang ada di sertifikat pelatihan Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tahun diklat, tahun 2021, tanggal mulainya diklat ini dimulai pada tanggal 1 Februari 2021. Kita pilih tahunnya, sudah terpilih. Kemudian bulan Februari, tanggal 1 Februari. Tanggal selesainya adalah tanggal 5 Februari. Ya, Februari tanggal 5. Untuk durasinya atau jamnya ini sebanyak 31 GB. Jika setelah selesai, klik lanjutkan. Nanti akan diminta untuk mengupload file dokumen sertifikat diklat. Diklik saja di sini Bapak Ibu, kemudian dicari dokumen sertifikat diklat yang pernah Bapak Ibu ikuti. Ini kita saja, klik saja 2 kali untuk sertifikat saya. Nanti akan muncul upload sertifikat telah berhasil seperti ini. Kemudian pilih lanjutkan. Nah, kita cek datanya. Jika telah sesuai dengan data diklat Bapak Ibu,
jangan lupa untuk mencentang saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kemudian pilih kirim. Nah, nanti akan muncul bahwa riwayat tambah diklat Bapak Ibu berhasil. Kita akan cek di riwayatnya apakah status telah berubah. Ya, di sini sudah tercantum status riwayat diklatnya selesai. Untuk selanjutnya adalah riwayat keluarga. Pilih saja Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk riwayat keluarga, ini ada riwayat orang tua, kemudian ada riwayat pasangan, dan ada riwayat anak. Untuk Bapak Ibu yang belum menikah, ini untuk riwayat pasangan anak tidak diisi, yang diisi adalah riwayat orang tua. Kenapa riwayat orang tua ini diisi? Karena misalkan untuk PNS yang belum menikah kemudian tewas ketika bertugas, maka pensiunnya itu akan diberikan kepada orang tua. Silakan Bapak Ibu isi data orang tua, kemudian pasangan di sini sudah terisi, kemudian anak. Nah, untuk orang tua silakan dipilih tambah baru. Diklik saja tambah baru, kemudian Bapak Ibu masukkan apakah orang tuanya PNS atau bukan, kemudian nomor NIK-nya silakan dimasukkan. Kita masukkan nomor NIK-nya, kita ketik nomor NIK, nomor induk kependudukannya Bapak Ibu ya. Orang tua kita, silakan dimasukkan datanya. Kemudian selanjutnya adalah nama lengkap Bapak Ibu ya. Ya, kemudian tanggal lahir dipilih saja di sini tanggalnya. Ya, sudah terisi jenis dokumennya, KTP, kemudian nomor dokumen dan alamat. Alamatnya silakan Bapak Ibu isi sesuai alamat yang ada di KTP. Ya, nomor handphone, nomor telepon jika tidak ada, tidak apa-apa, tidak diisi. Jenis kelamin, kemudian agama, kita pilih status hidup atau meninggal, silakan diklik. Kalau meninggal nanti ada diminta tanggal meninggal. Kemudian status pernikahan, menikah, cerai hidup, cerai mati atau belum kawin. Jika sudah lengkap silakan klik lanjutkan. Nah, di sini diminta untuk upload file dokumen KK Bapak Ibu ya. Silakan, ini opsional Bapak Ibu, jika tidak ada tidak apa-apa. Saya akan mengupload file dokumen KK. Ini saya pilih, kemudian klik 2 kali atau klik open di file yang Bapak Ibu simpan. Nanti akan di sini muncul status berhasil diupload. Nah, setelah berhasil kita pilih lanjutkan. Nah, kita cek Bapak Ibu ya. Nah, datanya ini sudah lengkap atau belum? Ya, jika sudah lengkap jangan lupa di sini saya menyatakan bahwa data yang saya input benar Bapak Ibu ya. Kemudian kita kirim datanya. Kita kirim. Ya. Nanti akan muncul setelah dikirim Bapak Ibu ya bahwa update data tambah keluarga ini telah berhasil. Setelah menambahkan riwayat orang tua, kita akan menambahkan riwayat pasangan. Di sini kita klik saja tanda 3 titik di sebelah kanan, kita klik kemudian ubah data. Kita akan memasukkan yang pertama suami atau istri ke berapa ya, ini karena yang pertama, jadi yang pertama status pekerjaan apakah PNS atau bukan. Kemudian kita akan memasukkan ya, kemudian lanjut nama, tanggal lahir dipilih di kotak seperti ini, kemudian tanggal. Nah, jenis identitas ini bisa dipilih KTP atau KIA atau paspor. Kemudian nomor identitas, jenis kelamin silakan dicentang atau diklik saja di laki-laki atau perempuan. Agama bisa dipilih, ini agama Islam. Kemudian status hidup atau meninggal. Jika hidup diklik saja di lingkaran hidup. Kemudian status pernikahan, ini menikah, alamat, nomor kartu atau karis, kemudian alamat, nomor handphone, nomor telepon, email, akte menikah, tanggal menikah. Kemudian nanti
Kita klik lanjutkan. Nah, nanti di sini diminta untuk mengupload data pendukung, yaitu upload file dokumen akte nikah, surat nikah, atau buku nikah. Silakan Bapak Ibu klik saja, kemudian cari di mana file surat nikahnya disimpan. Kita klik upload file dokumen akte nikah, kita cari filenya, kemudian klik 2 kali atau open. Nah, ini sudah berhasil diupload. Kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, di sini silakan Bapak Ibu untuk mengecek datanya ya Bapak Ibu. Jika sudah sesuai, silakan mencentang "Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar." Kemudian pilih kirim. Nah, ini data update pasangan berhasil. Kita bisa cek di riwayat keluarga ya Bapak Ibu ya, apakah sudah selesai atau belum. Ya, riwayat keluarga belum selesai karena kita belum merubah data untuk anak. Kita klik lagi riwayat keluarga. Di sini ada pilihan anak, kita klik saja anak. Kemudian dipilih di 3 titik ini. Kemudian Bapak Ibu klik saja ubah data. Silakan Bapak Ibu mengisi data yang diminta. Ini ada orang tua, kemudian NIK jika ada, kemudian nama anak, tanggal lahir, tanggalnya, kemudian jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan, dan yang berikutnya adalah akte kelahiran Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu memasukkan nomor akte kelahiran anak. Kita ketik nomornya. Silakan Bapak Ibu melihat di akte kelahiran di masing-masing anak ya Bapak Ibu ya. Ya, kita masukkan nomornya, klik lanjutkan Bapak Ibu ya. Kita pilih lanjutkan. Di sini diminta untuk upload file dokumen akte kelahiran. Caranya sama. Diklik saja di upload file ini, kemudian dicari file akte kelahiran anaknya, kemudian diklik 2 kali. Ya, ini nanti akan muncul akte kelahiran berhasil diupload. Kita pilih lanjutkan. Silakan Bapak Ibu centang "Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar." Kemudian pilih kirim Bapak Ibu ya. Nah, update anak berhasil. Kita bisa lihat Bapak Ibu di histori pengajuan atau kembali ke daftar riwayatnya ada pilihan. Jika Bapak Ibu ingin melihat statusnya, lihat di histori pengajuan apakah data tersebut masih dalam proses ataukah masih ditolak oleh admin Bapak Ibu ya. Ini kita bisa lihat data apa saja yang sudah kita isi Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke pemutahiran data mandiri. Ya. Kita akan lanjut ke riwayat SKP Bapak Ibu ya, diklik saja di riwayat SKP. Nah, ini untuk riwayat SKP kita akan mengisi riwayat SKP 2 tahun terakhir Bapak Ibu ya. Ini di 2021 berarti tahun 2020 dan 2019 maksud saya. Di sini saya sudah ada nilai SKP dari tahun 2018. Nanti saya akan mengubah data untuk 2 tahun terakhir. Kita ubah data untuk 2019, klik saja 3 titik ini, kemudian pilih ubah data Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita pilih dulu tahunnya, tahun penilaian SKP-nya. Kemudian setelah tahun ini adalah jenis jabatan, apakah jabatan struktural, fungsional tertentu ataupun fungsional umum. Jabatan yang Bapak Ibu duduki ya di tahun 2019. Kemudian di sini ada nilai SKP-nya. Kita bisa lihat di nilai SKP yang ada. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan masukkan nilai prestasi kerjanya Bapak Ibu ya. Ada orientasi pelayanan, kemudian integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan juga kepemimpinan. Nah, nanti di sini akan terhitung nilai perilaku kerja dan nilai prestasi kerja. Nah, nanti diminta di bawahnya adalah data penilai dan data atasan penilai. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan yang ada di
SKP ataupun di nilai prestasi kerja. Kemudian setelah lengkap datanya Bapak Ibu, kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu klik saja Bapak Ibu lanjutkan. Nah ini, kemudian nanti diminta untuk mengupload file dokumen realisasi SKP, kita klik saja. Tadi adalah SKP 2019, kita cari filenya Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik 2 kali ataupun klik open. Setelah berhasil kita klik lanjutkan Bapak Ibu. Nah kita cek kembali data yang sudah kita input. Nah jika telah sesuai maka Bapak Ibu jangan lupa mencentang saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kemudian klik kirim. Nah, ini update SKP berhasil. Kita akan lanjut ke riwayat Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat juga di histori pengajian Bapak Ibu untuk SKP kita. Nah ini sudah masuk untuk pengusulan perubahan riwayat SKP. Kemudian yang berikutnya adalah SKP tahun 2020. Kita klik lagi di riwayat SKP, kemudian kita buka di tahun 2020. Kita pilih ubah data Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih tahunnya sama seperti tadi, kemudian jenis jabatannya, nilai SKP-nya, kemudian orientasi pelayanan berapa dimasukkan Bapak Ibu ya, integritas, komitmen nilainya ada berapa, disiplin, kerjasama, nanti akan muncul nilai perilaku kerja, nilai prestasi kerja. Untuk data penilai juga Bapak Ibu ya disesuaikan sesuai dengan yang ada di SKP Bapak Ibu. Setelah sesuai Bapak Ibu, kita pilih lanjutkan. Ya di sini diminta untuk mengupload file dokumen realisasi SKP. Kita klik saja. Kita cari SKP untuk tahun 2020 ya Bapak Ibu. Saya sudah menyimpannya di file. Ya, saya klik 2 kali. Ya, ini nanti jika berhasil diupload nanti akan ada keterangan berhasil seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, ini silakan Bapak Ibu mengecek data yang sudah di-input. Jika telah sesuai, jangan lupa mencentang saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kemudian pilih kirim Bapak Ibu ya. Nah, nanti update SKP berhasil. Ya, kita kembali ke daftar riwayat Bapak Ibu. Selanjutnya adalah riwayat penghargaan. Silakan Bapak Ibu klik riwayat penghargaannya. Ya, jika tidak memiliki riwayat penghargaan, Bapak Ibu bisa memilih saya tidak ada data penghargaan. Jika ada, silakan pilih tambah baru ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih jenis penghargaannya. Ini silakan banyak sekali penghargaannya yang mana Bapak Ibu pernah terima. Ini contohnya seperti yang saya pernah terima Bapak Ibu ya. Kemudian diketik saja tahun perolehannya. Kemudian nomor surat keputusannya Bapak Ibu ya. Kita ketik nomor surat keputusan penghargaan yang sudah kita terima Bapak Ibu ya. Iya, kemudian tanggal surat keputusan dipilih, tanggalnya kita pilih dulu tahunnya. Kemudian kita akan pilih bulannya dan kita akan memilih tanggalnya. Ya, jika telah selesai kita klik lanjutkan. Nah, di sini diminta untuk mengupload file dokumen sertifikat penghargaan. Kita klik saja di sini, kemudian kita cari file di mana letak file penghargaannya Bapak Ibu ya. Sudah saya pilih, klik 2 kali. Nah, nanti akan ada keterangan bahwa upload berhasil seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan pilih lanjutkan. Kita cek datanya Bapak Ibu, jangan lupa selalu mengecek data Bapak Ibu ya sebelum mengirim data. Nah, di sini diklik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kemudian pilih kirim Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tunggu. Kemudian di sini telah ada keterangan tambah penghargaan berhasil ya. Kita bisa kembali ke daftar riwayat lagi. Nah, untuk selanjutnya adalah riwayat. Nah, ini sudah ada status ya Bapak Ibu ya, selesai. Selanjutnya adalah riwayat organisasi. Silakan Bapak Ibu
klik riwayat organisasi. Nah, sama jika tidak memiliki riwayat organisasi, kita pilih saya tidak ada data organisasi. Jika ada, pilih Bapak Ibu ya, tambah baru, kemudian masukkan nama organisasi, jabatan Bapak Ibu dalam organisasi sebagai apa, kemudian nomor anggota, tanggal bergabung Bapak Ibu ya, kemudian tanggal selesai. Kemudian jika setelah selesai, kita klik lanjutkan. Nah, karena saya tidak memiliki data organisasi, maka saya akan memilih saya tidak ada data organisasi. Saya klik saja Bapak Ibu ya. Nah, ini ada konfirmasi apakah Anda yakin tidak memiliki data untuk riwayat ini? Ya, saya yakin, klik saja. Nah, setelah selesai. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah riwayat CLTN, cuti di luar tanggungan negara Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu jika ada pernah cuti di luar tanggungan negara, silakan klik tambah baru Bapak Ibu ya. Di sini kita pilih jenis CLTN-nya. Apakah itu penetapan CLTN atau pengaktifan kembali dari CLTN atau perpanjangan CLTN. Kemudian nomor surat keputusannya, tanggal surat keputusannya, tanggal mulai CLTN, tanggal selesai CLTN, nomor pertimbangan teknis BKN, dan tanggal pertimbangan teknis BKN. Kemudian klik lanjutkan Bapak Ibu ya. Karena saya tidak pernah cuti di luar tanggungan negara, maka saya akan memilih saya tidak ada data CLTN. Kita klik saja Bapak Ibu, ya kita pilih ya untuk konfirmasinya. Nah, selesai Bapak Ibu ya. Nah, seluruh riwayat ini telah selesai kita isi. Silakan Bapak Ibu coba mengisi masing-masing datanya dengan cara yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan data yang sudah diajukan perubahannya. Ini di unit verifikasi histori pengajuan. Di menu yang ini Bapak Ibu ya. Kita bisa mengecek di sini data yang sudah kita ajukan apakah disetujui ataupun dalam proses. Dan juga kita bisa memantaunya melalui dashboard Bapak Ibu ya. Di sini ada menu dashboard. Nah, di sini akan terlihat progres Bapak Ibu ya, progres data yang sudah kita lengkapi. Di sini juga ada keterangan periode pemutakhiran data mandiri kapan saja, kapan pemutakhiran data ini dimulai dan kapan berakhir Bapak Ibu ya. Selain itu juga di sebelah kanan atas Bapak Ibu ada menu. Misalkan Bapak Ibu akan keluar dari aplikasi, di sini ada pilihan untuk keluar di sebelah kanan atas yang ada fotonya Bapak Ibu ya. Kita juga bisa mengubah profil melalui menu ini. Kemudian di sebelahnya ada seperti lonceng, ini adalah menu notifikasi Bapak Ibu yang bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya di sebelahnya adalah helpdesk BKN. Jadi kita bisa meminta bantuan kepada BKN jika mengalami kesulitan mengenai aplikasi MySAPK ini. Tinggal diklik saja Bapak Ibu ya untuk bantuannya. Ya, demikian Bapak Ibu tutorial dari MySAPK. Silakan Bapak Ibu mengisi datanya, jangan sampai berakhir waktu ya Bapak Ibu ya, sampai tanggal 14 Oktober 2021. Oke, sekian dulu video tutorialnya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.